Pembunuhan ibu kandung oleh seorang polisi yang bertugas di Polres Metro Bekasi Kota, proses hukumnya masih bergulir. Kondisi kejiwaan tersangka yang berpangkat Aibda turut jadi sorotan. Kami tidak main-main dan kami akan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan ini secara transparan. Mengalami gangguan kejiwaan. Ya pemirsa, di balik pintu besi ini, seorang ibu dianiaya secara keji oleh anak kandungnya sendiri. Yang mengejutkan adalah pelaku seorang polisi, yang mana polisi seharusnya menjadi penegak hukum, bukan pelanggar hukum. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu malam, 1 Desember 2024. Pelakunya adalah seorang polisi berpangkat Aibda yang bertugas di Polres Metro Bekasi Kota. Korban dianiaya dengan tabung LPG 3 kg saat sedang melayani pembeli di rumah mereka yang juga dijadikan warung di Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah membunuh korban, pelaku yang kabur membawa mobil pickup ditangkap aparat dari Polsek Cilengsi, tak jauh dari TKP. Ya pemirsa, kasus pembunuhannya saat ini tengah ditangani oleh Polres Bogor. Sementara terkait pelanggaran kode etiknya ditangani oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Propam Polda Metro Jaya telah memeriksa 7 orang saksi termasuk atasan Aibda N di Polres Metro Bekasi Kota. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi dan 1 terduga pelanggar pemilu. Di mana kriteria saksinya yang kami lakukan pemeriksaan adalah saksi yang mengetahui kejadian, rekan kerjanya, atasannya, dan dokter yang melakukan perawatan terhadap yang bersangkutan. Dari penyelidikan terungkap bahwa Aibda N memiliki riwayat kejiwaan sejak tahun 2020 dan berulang kali menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Ia juga dibebas tugaskan dari tugas kepolisian dan dipastikan tidak memegang senjata api. Pasien tersebut berulang kali dilakukan rawat inap. Pasien terakhir dirawat inap pada tanggal 8 Maret tahun 2024 dirawat selama 16 hari. Lantas, apakah Aibda N bisa lepas dari jerat hukum? Ya, jika memang dalam konteks hasil penilaian asesmen dari psikologis bahwa memang dia ada orang-orang yang memang dibutuhkan penanganan kejiwaan, maka tentu dia akan bisa lepas dari jeratan hukum dalam konteksnya adalah pasal pembunuhan. Yang kedua, dan ini harus bisa dibuktikan bagaimana kemudian riwayat kesehatan dia, terus kemudian pengobatan, bahkan tindakan yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap dirinya itu bisa menciptakan suatu kondisi yang mengarah kepada kesehatan, atau di sisi lain, apakah kemudian menambah memperburuk kondisi kejiwaannya kepada diri korban tersebut, dari pelaku tersebut. Ya, ini menjadi salah satu besar di institusi sebesar Polri ya. Yang pertama tentu pukulan menohok adalah bagaimana kemudian harus ada satu aturan khusus saat kemudian anggota-anggota diseleksi masuk, saat kemudian dan mereka harus mengalami proses asesmen lagi saat mereka sudah menjadi anggota dari kepolisian tersebut. Yang kedua, seringkali dalam konteks burnout, beban kerja yang sangat berlebihan tidak diimbangi dengan rasio untuk kemudian bisa memenuhi rasa keamanan bagi masyarakat. Yang ketiga, tentu di lain sisi bagaimana kemudian tumbuh kembang di antara masing-masing keluarga itu harus bisa diperhatikan sehingga tidak menciptakan dalam tanda kutip gitu ya pelaku-pelaku selanjutnya dengan alasan kelainan kejiwaan atau atas dasar bagaimana kemudian tidak terpenuhinya motivasi secara ekonomi atau bahkan secara sosial tersebut. Ya pemirsa, polisi telah menetapkan Aibda N sebagai tersangka dan telah menyerahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri. Saat ini dirinya dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga tengah mendalami kondisi kejiwaan dari Aibda N. Rama Aditya Domas, Dovianda, dan Marcelinus Agung melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.